Tema kali ini saya ingin membahas mengenai murai batu jangan dilombakan dulu. Jadi ada tanda-tanda kalau teman-teman menginginkan murai batunya prestasi atau juara satu, maka hal-hal seperti ini jangan dilombakan terlebih dahulu ya. Tapi kalau teman-teman penasaran ya silahkan. Tapi konsekuensinya teman-teman siap kondangan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk intro dulu. Membahas murai batu lomba ya, kita harus tahu kapan maju, kapan berhenti ya, dan kapan mundur. Nah, kali ini temanya tentang murai batu jangan dilombakan dulu jika murai batu teman-teman masih mengalami hal demikian. Yang pertama, murai batunya gacor terlalu over. Jadi gacornya itu benar-benar ngawur-ngawur, membongkar-bongkar materi saat di rumah. Untuk murai batu yang keseringan membongkar materi saat di rumah ini bongkar materinya ini tidak terkontrol dan tidak terkendali, teman-teman. Jadi dia semau dia asal bongkar-bongkar materi. Nah, ini perlu dicatat, tidak semua burung murai batu gacor itu bongkar materi dan tidak semua burung bongkar materi itu gacor. Perlu dipahami ya. Bongkarnya tanpa sebab juga membongkar-bongkar materi. Nah, burung seperti ini biasanya tidak akan jalan saat di lomba. Kalau saya membahas biasanya, berarti untuk persentase lebih dari 98% burung murai batu yang membongkar materi saat di rumah atau sering keluar-keluar bocornya over, itu tidak akan jalan. Hanya 2% saja, itu sedikit sekali. Kalau burung murai batu bagian dari 2%, ya monggo silahkan. Ya, saya tidak memaksa. Saya hanya sharing kepada mereka yang baru saja memulai belajar murai batu agar bisa memahami karakter dari burung murai batunya. Maka dari itu, saya merekomendasikan untuk memahami metode Manpack tentang mental, nutrisi, perawatan, ego, dan mengenal karakter. Nah, kalau Manpack 5 ini kepegang, niscaya di setiap event dia akan menjuarainya atau prestasi juara satu terus-menerus. Orientasi kita kan itu. Jangan sampai kita mengaku hobi yang mencintai proses, tapi giliran lomba kalah nggak nerima. Lomba kalah ngamuk-ngamuk. Ya, katanya hobi mencintai proses apa ya? Kalau hobi dan mencintai proses, setiap lomba kalah menang ya harus diterima. Ya, kalah menang harus diterima. Kalau sekiranya tidak cocok dengan IO atau tempatnya, ya teman-teman jangan ke situ lagi. Ya, jangan segitu lagi, tinggal pindah tempat. Lah ini sudah bilang udah nggak terima, tapi besoknya masih ke situ. Itu namanya menjilat lidah sendiri. Nah, itu yang perlu dipahami. Bermain burung murai batu, selain dari taktik yang pinter, kita juga harus mengendalikan ego dan ambisi. Manpack yang 4. Ego memahami dan mengenali karakter dari murai batu juga penting. Kapan tahu kita harus berangkat lomba, kapan tahu kita harus bertahan, dalam artian mengkondisikan burung murai batunya. Itu yang ke satu tentang bocor. Yang kedua, murai batu berak kapur. Untuk murai batu teman-teman yang masih berak kapur, apalagi diimbangi dengan bau menyengat, ya jangan dilombakan dulu, kondisikan dulu murai batunya ya. Itu tandanya murai batu teman-teman dalam keadaan kurang fit. Yang ketiga, mengembangkan bulu. Burung murai batu sebelum lomba jika masih mengembangkan bulu, saya kira nutrisi dan tenaganya juga akan drop atau berkurang. Jadi coba teman-teman pahami, murai batu yang masih mengembangkan bulu saat di rumah sebaiknya jangan dilombakan. Murai batu yang demikian itu menginfokan kepada majikannya bahwa dia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dia butuh istirahat. Maka dari itu, murai batu yang seperti ini sebaiknya teman-teman kondisikan ya, kondisikan, jangan dipaksa lomba.
Terus murai batu yang masih mengeluarkan tatapan kosong yang keempat. Jadi jika sesekali murai batu kita bengong, dalam artian dari rumah dia udah oke, sesekali bongkar materi, giliran dibawa ke tempat lomba, dia malah bengong. Ya, bengongnya itu bengong tatapan kosong. Nah, jika murai batu yang masih bengong tatapan kosong, meskipun nanti dianya sudah sadar, dalam artian sudah nggak tatapan kosong lagi, sebaiknya jangan. Kalau di hari itu masih ada bengong, ini hindari, benar-benar hindari. Kembali lagi, ini strategi untuk 100% kemenangan di setiap lomba. Kalau teman-teman ingin menghindari kekalahan, maka lakukan langkah-langkah ini. Ini yang keempat. Yang kelima, berak sembarangan. Jadi yang tadi ada berak kapur, yang kelima berak sembarangan. Kalau murai batu itu kan tangkringannya nyilang, yang atas ke kanan, ya, yang atas ke utara selatan, yang bawah ke timur barat. Nah, itu kotorannya di setiap sudut ada semua. Dari setiap lingkaran ada. Nah, jika murai batu yang masih kotorannya belum bisa satu garis, sebaiknya teman-teman kondisikan dulu murai batunya. Saran saya, murai batu teman-teman untuk mentalnya yang demikian perlu ditata ulang. Itu saran saya kalau teman-teman mau orientasinya ke 100% kemenangan. Jadi kalau masih, coba dilihat, kalau murai batu teman-teman beraknya sudah satu garis aja, itu mentalnya dalam keadaan bagus. Tapi kalau nyilang dia, di penjuru karpetnya ada, nah ini sedikit masalah ya, coba teman-teman pahami. Terus belum ada 1 bulan dilombakan. Nah ini juga, ini belum ada 1 bulan ada hubungannya dengan ego dan ambisi atau menpek keempat. Jadi kita perlu mempuasakan burung murai batu kita, meningkatkan faktornya, ya, mengkondisikan tenaganya, mengkondisikan pemasterannya juga. Semua sudah ada di konten-konten saya yang lain. Kalau teman-teman orientasinya mau ke 100% kemenangan, coba lakukan langkah-langkah ini. Ya minimal 99% menang lah kalau kita berangkat lomba, 99% kita juara. Jangan sampai ya kita sama orang rumah tidak disupport dalam dunia hobi kan malah kacau, nanti malah menghambat. Terus burung baru di track, nah ini atau baru di track, baru dipancing-pancing juga tidak diperkenankan untuk dilombakan teman-teman. Jadi banyak banget hal-hal yang perlu kita pahami. Maka dari itu sebaiknya teman-teman coba deh mengenal metode Menpack ya dari Dr. IT Pet Farm tentang mental, nutrisi, perawatan, ego atau ambisi, dan karakter. Ada 5 metode, silahkan teman-teman simak ya. Kita sharing-sharing saja seputar murai batu, karena di sini juga saya sharing sepengalaman kita. Saya juga mencetak murai prestasi benar-benar dari nol, benar-benar dari lolohan tangan. Dan saya juga memecahkan rekor saya sendiri. Di pertama kali lomba langsung juara. Terus kita memecahkan rekor juga dengan indukan 12, jantan 1, itu juga bisa juara. Indukan 12 dalam keadaan produksi aktif. Nama murai batunya, jantannya yang saya lombakan Osaka. Nah ini menjadi ikon saya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan murai batu Osaka saya. Di terakhir lomba ini sebelum dia mabung, dia mampu memenangkan 99%. Setiap kita berangkat dia pasti juara 99. Dia gagal sekali karena dia mau mabung, turun bulu, ya dia kurang perform, tapi dia tetap kerja tapi kurang. Maka dari itu setelah itu kondisikan burungnya mabung dan belum lomba lagi. Sampai detik ini kita belum lombakan lagi, nanti kita update terus. Biasanya itu sebulan dia seminggu bisa 2 kali. Itu kemarin, tapi sekarang dan ke depan saya akan lebih menjaga lagi Osaka. Terima kasih sudah mampir ya teman-teman, kita masuk ke penutup.